Halo adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras, saya ingin dengar lagi, sekali lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya pada malam hari ini meskipun sudah menunjukkan pukul jam 9 lebih. Sebelum itu saya ingin menjelaskan beberapa materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya semuanya di sini. Hari ini kita mau belajar apa ya? Belajar itu menyenangkan, ya betul. Belajar Islam tadi jangan dulu ya, karena belajar Islam itu menyenangkan. Siapa yang di sini suka main? Semua orang kan? Oke. Dan siapa yang di sini suka dengar cerita? Semua juga suka cerita? Suka. Nah, di sini kita akan menjelaskan. Kita sini akan belajar sambil bermain, sambil cerita, sambil tertawa. Jadi nggak boleh ada yang ngantuk ya meskipun udah malam. Hari ini kita akan belajar. Yang pertama itu adalah rukun Islam dan rukun iman. Nah, rukun Islam dan rukun iman, siapa yang tahu rukun Islam ada berapa? Boleh tunjukkannya. Ya betul. Ada 5 bisa. Kalau rukun iman ada? Nah, ya bro. Kalau saya ingin tahu akhlak terpuji itu sih seperti apa sih? Ayo, ada yang tahu akhlak terpuji itu seperti apa? Misalkan ketika ada orang yang membutuhkan, kita akan menolongnya, atau kita hormat sama orang tua dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini ada doa harian. Jadi kita akan belajar di sini doa-doa harian seperti doa makan, doa tidur, doa bangun tidur dan sebagainya. Nah, untuk cerita sendiri, nah kita nggak perlu takut nih, karena ini kisah Nabi Muhammad bukan kita kisah horor ya. Nah, dan juga ada permainan seru di dalam pembelajaran kita kali ini. Jadi yang pertama ini ada rukun Islam dan iman. Rukun Islam ini yang pertama syahadat. Kenapa yang pertama ini adalah syahadat? Karena penting banget ya. Karena untuk seorang umat muslim yang ingin memeluk agama Islam harus bersyahadat terlebih dahulu ya. Nah, yang kedua ini, sebelumnya ada yang tahu bacaan syahadat itu apa? Tahu. Ya betul, kita asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dengan mengucap kalimat tersebut, orang yang mengucap kalimat tersebut akan masuk ke dalam Islam. Untuk rukun Islam yang kedua ini ada sholat. Nah, siapa ada yang tahu ada berapa waktu sholat kita dalam satu hari ini? 5 waktu, benar. Yang pertama ada subuh itu kira-kira dilakukan pada hari apa sih? Menjelang hari apa sih? Pagi hari kan, siang hari atau malam? Pagi hari, betul. Yang kedua itu ada apa? Zuhur, benar. Yang ketiga, asar. Yang keempat, maghrib. Yang keisha, yang kelima. Ya, jadi kita di sini mempelajari rukun Islam. Yang kedua adalah sholat ya, teman-teman. Yang ketiga adalah zakat. Nah, zakat ini adalah kita memberikan sebagian rezeki kita kepada orang yang membutuhkan. Bisa ya sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu ada perhitungannya sendiri. Nah, untuk yang keempat ini sudah dijelaskan oleh teman kami barusan, itu puasa. Jadi puasa ini terbagi, ada banyak ya di dalam agama Islam ini. Ada yang sunnah, ada yang wajib, dan sebagainya. Yang kelima ini menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, ini maksudnya ketika kita diberikan rezeki yang lebih atau dicukupkan, maka kita diwajibkan untuk ibadah haji. Dan kalau kita ingin ibadah haji tapi kita belum mampu, itu bagaimana sih? Nah, itu ada cara sebenarnya. Seperti kita melakukan rukun Islam tadi, sholat, zakat dan segalanya. Nah, rukun dan yang kedua ada rukun iman. Nah, kita sudah pasti iman kepada Allah. Kenapa? Karena dia adalah sang pencipta kita. Dan juga dia yang menciptakan segala dunia ini atau alam semesta ini. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada yang tahu malaikat-malaikat Allah ini ada apa aja? Yang pertama, yang tahu? Boleh. Silakan dijawab. Yang tahu boleh. Jadi malaikat yang pertama ini adalah Jibril ya. Yang kedua ini adalah Mikail. Yang ketiga, ya betul, Israfil. Yang keempat Israfil. Yang kelima Munkar. 6 Nakir. Oke, Adit, Malik, ya, kita semua ya, saya lihat di sini. Masyaallah. Nah, yang keempat ini, yang ketiga ini iman kepada kitab Allah. Nah, jadi kalau yang kalian baca ini di agama kalian ini, di agama kita kali ini, itu kitab apa sih? Ya, benar. Tapi di dalam rukun iman ini kita harus iman kepada kitab Allah. Berarti di dalam kalimat ini kitab-kitab ini tidak hanya satu. Apa kalian tahu ada berapa kitab Allah? Apa aja? Kalian tahu? Boleh sebut satu. Apa ya? Boleh? Taurat, Zabur, Injil. Yang terakhir adalah iya bisa. Dan itu adalah kitab terakhir kita yang sudah disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ini adalah iman kepada Rasulullah. Yang kelima iman kepada hari akhir. Nah, ini maksudnya apa? Nah, kita dipercaya untuk iman kepada hari akhir ini karena ya kita bahwasanya kita ini dihidupkan bukan mainkan tanpa alasan. Nah, kita juga perlu tuh percaya kepada hari akhir pada suatu saat nanti ketika kita sudah dipanggil atau dijemput oleh Allah. Nah, itu bakal menjadi akhir dari kita. Nah, kalau hari akhir ini suatu saat nanti itu pasti ada akhirnya di dunia ini. Nah, makanya kita di dunia ini perlu banget tuh membawa bekal untuk diri kita sendiri untuk ketemu kepada sang pencipta yaitu Allah itu sendiri. Yang kelima, selanjutnya rukun iman yang ke-6 ini adalah iman kepada qada dan qadar. Oke, lanjut. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Ya, mari kita akan materi yang uji ini ya. Seperti yang sudah tadi teman saya
tahu. Alat ukur ini yaitu menyangkut dari jujur, sabar, amanah, ikhlas, dan suka menolong. Nah, yang maksud dari jujur ini, ketika kita membuat kesalahan, kita harus mengakui kesalahan tersebut, walaupun kita tuh memang salah gitu. Jangan takut untuk berkata jujur, karena itu akan membuat kita terdepannya akan selalu berbohong. Kita selalu berbohong gitu. Jadi kita harus berkata jujur apapun itu resikonya, dan kita menanggungnya. Dan yang kedua ada sabar. Nah, di saat kita lagi marah, kita bersabar. Dengan cara apa? Dengan cara kita tuh harus mengucapkan istighfar. Ada yang tahu istighfar gimana? Ya, benar. Oke. Yang selanjutnya ada amanah, yaitu dapat percaya. Nah, dari amanah ini kita tuh harus selalu misalnya kita membawa barang nih yang manakan kepada kita untuk diberikan kepada teman kita. Misalnya kita membawa 3 tomat, dan 3 tomat itu dibagi kepada Jidul, Gipli, dan juga Kidi. Nah, jadi setelah kita diberikan tomat itu, kita memberikan tomat itu kepada teman yang terpercaya, yaitu Jul, Gipli, dan Kidi. Nah, untuk ikhlas ini kita harus berbuat baik secara ikhlas, jadi tanpa pamrih dan juga tanpa meminta apapun itu. Kalau misalnya kita membantu orang, kita jangan mengharapkan apapun itu, kecuali kalau misalnya memang dikasih ya dengan ini. Ya, lanjut ke suka menolong. Nah, dari penolong ini kita selalu membantu teman kita dalam kesulitan, ataupun orang tua kita lah, misalnya orang tua kita dalam kesulitan nih, nah kita harus membantu orang tua kita. Tuh. Oke, untuk kisah Nabi Muhammad SAW ini akan diceritakan sama saya. Oke, setelah kita mempelajari beberapa rukun iman, Islam, dan hal terpuji tadi, teman-teman kita akan mengenalkan kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini, jadi sekarang kita yang luar biasa ya. Jadi kita kenal manusia paling mulia di dunia, siapa dia? Nabi Muhammad ya, Nabi SAW. Jadi dulu di sebuah kota bernama Mekah lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan jadi nabi terakhir. Namanya Muhammad. Nah, sejak kecil beliau sudah berbeda, anak baik, lembut, dan tidak pernah bohong. Makanya orang-orang memberi julukan, yang tahu julukan Nabi Muhammad SAW? Ya, Al-Amin. Di sini Al-Amin itu artinya yang terpercaya. Jadi anak yang jujur. Jadi maksudnya jujur itu gimana sih diceritakan Nabi ini? Suatu hari Nabi Muhammad kecil ikut berdagang bersama pamannya. Beliau selalu jujur saat berjualan. Kalau dagangan bagus, bilang bagus. Kalau ada yang cacat atau yang tidak bagus, dibilang tidak bagus atau cacat. Nah, Umi pun suka karena Nabi itu berbicara jujur, tidak ada pernah menipu. Jadi siapa di sini yang mau meneladani sifat Nabi Muhammad ini? Jujur ya, jangan ada yang bohong karena itu membawa kebaikan buat diri kita sendiri. Menerima wahyu. Nah, ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, beliau sering menyendiri di Gua Hiro. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dan malaikat berkata, "Iqra," atau bacalah. Sejak saat itu Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah. Nabi Muhammad juga disebut Nabi yang penyayang. Nabi Muhammad sangat sayang pada anak-anak. Kenapa? Kalau ada anak menangis, Nabi pasti mengendongnya tuh. Kalau ada anak yang lapar, Nabi memberinya makan. Makanya Nabi adalah teladan yang paling terbaik untuk kita sebagai umat. Pesan untuk kita adik-adik, kalau kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW, kita harus meniru sifat beliau. Yang pertama itu tadi apa? Jujur, ya betul. Yang kedua adalah baik, ya betul. Yang ketiga tadi dia sayang banget sama anak, jadi sifatnya apa? Penyayang, ya betul. Dan yang terakhir juga Nabi Muhammad adalah seorang yang rajin beribadah. Dan sampai sekarang nama Nabi Muhammad selalu kita sebut saat sholawat. Ayo kita boleh baca bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim salama kama ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu tanfaridu bihil qurabu wa tuftabi rawaidu wa tunalu bihil rawaidu wa husnadini wa yustasqal qamanu bimanil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli rahmati wa nafasi bi adadi kulli tadi kisah Nabi Muhammad ya teman-teman secara singkat. Oke. Nah, ini akan saya berikan kepada teman saya untuk kalian mempelajari doa-doa harian yang kalian harus hafal nih. Karena penting banget nih ketika doa ini harus diucapkan di apa? Ya, terus berdoa sebelum harus sudah. Nah, di sini ada doa harian. Di sini juga kita ada permainan yang permainan jadi yang berani maju sama jawab nanti akan dapat poin. Nah, poin yang paling tinggi akan dapat dia. Jadi yang bisa jawab boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua doa
Perkenalkan nama saya Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lena. Hari ini saya akan membacakan doa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, yang ketiga ada doa sebelum tidur. Perkenalkan nama saya Dina. Saya akan membaca doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang terakhir doa bangun tidur. Ayo, Reza. Jadi yang poinnya banyak. Yang paling banyak tadi ada poinnya. Irfan poinnya udah 2 ya, cepat juga ya. Sekarang dia ada lagi nih. Saya tahu gambar yang sebelah kiri. Yang pertama itu Gambar apa sih itu? Yang di sebelah kiri. Tadi tahu ya? Jadi itu untuk apa sih? Yang kedua itu usah. Ini Pak. Ya, yang kedua itu senjata itu untuk apa ya? Ya. Yang ketiga itu untuk apa? Ayo ada yang tahu? nah, yang benar. Siapa namanya? Biasanya itu buat apa? Oh, menggunakan sarung. Yang cewek menggunakan mukena. Buat sholat Nah, yang kali ini ada gambar kata, kita tahu. Apa nih? Jadi tempat yang kemarin ada satu tempat yang kita tuh di situ ngapain sih? Ya, bisa kita umat Islam ngapain di sini? Ada di umat Islam. Ya, tadi. Yang bisa jawab banyak udah kawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nomor 4. Jadi kenapa itu kita ngapain? Nomor 4. Yang tempat pada yang jadi tempat Ya, jadi tempat itu bisa tapi itu tempat apa? Lagi. Sedikit permainan, di sini ada 3. Ini yang bisa jawab. Tadi kan udah ada beberapa, ya kan? Nah, tadi itu diakumulasi semua poinnya. Yang terjadi poin itu akan mendapatkan juara 1 rencana akhirnya. Nah, di sini siapa yang tahu ada berapa rukun Islam? Jelaskan dari 1 sampai selesai. Siapa yang tahu? Ayo. Ayo. Maju. Siapa yang maju? ini permainan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sudah. Jawabannya. Jawab. Ayo, ada berapa rukun Islam? Kita jelaskan. Ada 5. Ya, itu apa? Pertama, Oh ya, ada. Puasa. Ya, 5. Tiga. Puasa. puasa bulu nih mau. Puasa. Puasa bulu nih belum lebaran ya. Yang kedua ini ada sebutkan dan bacakan 1 doa sebelum makan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar.
tiga ini sebutkan sampai tahu nih sebutkan. Iya, jangan. Yang ketiga sebutkan dan berikan satu contoh akhlak terbaik. Saling tolong menolong. Lagi kan? Kita ditanya jawab dari saya, kita lanjut ke sesi terakhir itu penutupan akan dibacakan oleh Mas. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Ganti malam saya. Seru nggak? Tadi yang paling baik jawab Irfannya nih. Waduh, gila itu banget ya ternyata ya. Masya Allah. Oke, kita dari penghujung acara nih, sekarang dari penutup. Tadi kan teman saya nyampein tuh beberapa materi ya yang ibaratnya kita sebagai umat Islam harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti tadi alat terbukti, kita harus ada apa aja tadi, ada yang bisa bantu ingat di sini mungkin alat terbukti ya, terus jujur, amanah, ikhlas dan suka menolong ya. Terus juga kayak sebelum kayak setiap hari kita mengawali hari kita tuh ada doa juga, kita kayak misalkan seperti kayak mau makan, kita mau tidur atau kita mau bangun tidur juga, bahkan pun kalau misalnya mau masuk ke kamar mandi juga ada sebenarnya gitu kan. Nah, oleh karena itu kita udah dimuliakan, terima kasih ya semuanya yang sudah menyempatkan waktunya malam nih sampai malam-malam nih harus kayak apa dengan penjelasan kita semua. Terima kasih ya adik semua. Oke, sekarang tadi kita lanjut ke penyerahan hadiah ya. Yang satunya di sini tadi ada Irfan yang 4 kali jawab ya Irfan. Ayo foto dulu yuk. Ada juga hadiah uang. 1, 2, 3. Mas tadi yang jawab 3 kali yang namanya Dina mana? Dina. Karena yang kedua dapat ya. Ayo foto dulu. Oke, yang terakhir yang jawab 2 kali yang namanya Restu. Oke, terima kasih ya semua. Kamu ya kalau misalnya kita mau ada lagi. Soalnya di Pak Ustaz ya. Ada ya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.